Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Roman Dewa dengan RP 204220190. Di sini saya akan menjelaskan pengetahuan saya sedikit tentang AVR memori pada seri ATMEGA 328P. Oke, untuk apa saja yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu in System Reprogrammable Flash Program Memory, SRAM Data Memory, EEPROM Data Memory, IO Memory, dan juga Register Description. Oke, untuk introduction terlebih dahulu, untuk ATMEGA seri 328P sendiri terdiri dari 32 kilobyte on-chip in System Programmable Flash Memory, 2 kilobyte SRAM, dan 1 kilobyte EEPROM. Oke, selanjutnya yaitu on-chip in System Programmable Flash Memory. Pada on-chip in System Programmable Flash Memory ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Application Flash Section dan Boot Flash Section. Yang dimana untuk Application Flash Section sendiri adalah area memori untuk aplikasi yang dirancang oleh programmer. Sedangkan untuk Boot Flash Section adalah area memori yang digunakan untuk program bootloader, yaitu program kecil yang berfungsi untuk mengambil data dari pool serial dan diisi ke application flash. Hingga pada ATMEGA328P ini dapat diisi melalui serial port seperti pada modul Arduino. Untuk penulisan data ke flash memory ini biasanya dilakukan melalui ISP atau In System Programming, kecuali bila boot flash sudah terisi bootloader, di mana pengisian juga dapat bisa dilakukan melalui port serial. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan DUISP atau Delta USB In System Programmer yang biasa terhubung pada SPA atau Serial Peripheral Interface port pada ATMEGA seri ini. Oke, selanjutnya yaitu SRAM Data Memory. SRAM Data Memory merupakan static RAM yang terdiri dari 32 register, 64 IO register, 160 extended IO register, serta 248 byte internal SRAM untuk menyimpan data variabel. Terus bagaimanakah penggunaan SRAM dan kapankah SRAM digunakan? Pada register file digunakan saat program yang kita rancang mengakses register, baik pada register, IO register, external IO register, dan biasanya digunakan untuk atau pada bahasa assembler. Oke, yang selanjutnya yaitu EEPROM Data Memory. EEPROM Data Memory sendiri ini ada dua yang akan dibahas, yaitu EEPROM pada saat read, write, access, dan juga preventing EEPROM corruption atau pencegahan ketika EEPROM terjadi korupsi data ya. Untuk EEPROM read write access adalah di mana sini self timing function atau timing mandiri, yang dimana ketika user software akan mendeteksi ketika next byte akan ditulis. Ketika user kode atau program yang akan dimasukkan mendapatkan konten instruction yang dimana akan menulis pada EEPROM, atau ketika program tersebut itu terdapat perintah untuk menulis pada EEPROM, maka beberapa tindakan atau ya tindakan itu akan dilakukan seperti memfilter power supply, dan ketika VCC akan naik secara meningkat dan turun secara perlahan. Maaf.
when the EEPROM is read, ketika EEPROM ini dalam keadaan membaca, CPU pada atau Atmega ini akan berhenti eh, berhenti untuk 4 kali clock cycle sebelum next instruction atau perintah selanjutnya ini akan dilakukan. Dan ketika EEPROM ini dalam keadaan menulis, CPU ini akan berhenti sejenak selama 2 clock cycle sebelum the next instruction atau perintah selanjutnya ini dilakukan. Yang kedua, pembahasan yaitu preventing EEPROM corruption, yaitu pencegahan ketika EEPROM mengalami korupsi data ya. An EEPROM data corruption can be caused by two situation, di mana yang berarti EEPROM data corruption atau korupsi data dapat terjadi eh, dua situasi atau bisa terjadi ketika dua situasi, ketika yang utama yaitu voltage is too low atau tegangan itu terlalu rendah. Yang dimana pertama, regular write sequence to the EEPROM requires minimum voltage to operate correctly, dimana pada keadaan reguler untuk menulis, EEPROM ini memenuhi atau tidak memenuhi minimum voltage to operate correctly, atau tidak memenuhi tegangan supply agar dapat berjalan secara benar. Yang kedua, the CPU itself can execute instruction incorrectly if the supply voltage is too low. Atau bisa jadi dari CPU itu sendiri dapat melakukan instruksi yang salah ketika supply tegangan itu sangat rendah. Selanjutnya yaitu I/O memory, di mana pada Atmega 328P ini adalah microcontroller yang sangat kompleks, di mana terdapat banyak peripheral unit yang akan bisa support ya. Within the 64 location referred in baik, selanjutnya yaitu I/O memory. Untuk Atmega 328P ini sangat kompleks, mikrokontroller yang sangat kompleks, di mana I/O-nya itu terdapat 64 I/O ya, location reserved in opcode in and out instruction, yang dimana 64 ini bisa digunakan input atau output sesuai dengan instruksi. Untuk extended I/O sendiri ini berada pada SRAM, yang dimana only the ST, STS, dan STD, NLD, LDS, dan LDD instruction can be used. Yang kedua, yang di dalam I/O memory ini terdapat general purpose I/O register, yang dimana pada general purpose I/O sendiri dapat digunakan sebagai penyimpanan berbagai informasi, yang dimana biasanya sebagai penyimpanan pada global variable dan status flags. General purpose I/O register within the address, yaitu address dari general purpose I/O sendiri pada 0x00 hingga 0x1f, yang dimana direct bit accessible atau aksesnya langsung direct ke bit, yang dimana menggunakan SPI, CPI, SPIS, dan SPIC instruction. Selanjutnya yaitu register description, di mana ini itu termasuk pada EEPROM ya. Pada register EERH dan ERL ini maksudnya adalah
ada register yang menampung alamat dari EEPROM, di mana EEARH adalah untuk alamat byte yang tinggi dan EEARL adalah alamat byte untuk yang rendah. Register ini harus diisi terlebih dahulu saat akan membaca atau menulis ke EEPROM. Yang kedua yaitu EDR, yaitu The EEPROM Data Register. Merupakan register yang berfungsi untuk mengatur penulisan dan pembacaan data ke dan dari EEPROM. Oke, yang kedua yaitu EECR. Yang EECR sendiri itu merupakan register penampung data dari EEPROM yang akan ditulis atau yang akan sedang dibaca. Oke, selanjutnya itu masih pada EECR yang dimana terdapat EEPM1 dan EEPM0. Di sini ada tabel ketika EEPM1 berlogika 0 dan EEPM0 berikan 0, maka operasi yang akan dijalankan adalah menghapus dan menulis di satu operasi ya, atau secara bersamaan. Di sini atomic operation. Ketika EEPM1 ini berlakian 0 dan EEPM0 itu 1, maka operasi yang akan dijalankan yaitu menghapus saja. Ketika EEPM1, EEPM0 ini berlaku 1 dan 0, maka kalau ada operasi yang dijalankan adalah read only. Ketika EEPM1 dan EEPM0 berlaku 1 semua, maka akan digunakan untuk kebutuhan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu register description, di mana terdapat pada ATMK 328B ini terdapat 3 GPIO general purpose IO register ya, yaitu dari 0, 1, dan 2. Baik, sekian dari saya. Bila kurang ada lebihnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.